Sementara itu Wen Kexing dari jauh sedang mengamati pertemuan mereka, dan Zizou yang melihat lauhan yang ada di sekitaran, ia pun mengejar pembunuh yang sedang menyamar itu hingga kehilangan jejaknya. Di dalam pertemuan itu, ketua Gauchong yang mengaku bahwa aliansi lima danau memiliki giok biru kemudian didesak untuk membuka gudang bela diri agar mengembalikan semua kitab jurus masing-masing klan yang sedang hadir di sana. Kemudian ketua Gauchong pun menjelaskan meskipun kelima potongan itu terkumpul, tidak akan semudah itu membuka gudang bela diri. Lalu ia pun menghadirkan Long Xiao, anak dari ahli mesin, datang menggunakan kursi rodanya. Long Xiao mendukung pernyataan ketua Gauchong, namun ia menyatakan dengan keahlian dari ilmu ayahnya, ia bisa mengusahakan membuka gudang tersebut. Sementara itu di klan Yuyang, Gu Xiang yang berusaha menyelamatkan hantu duka dengan mencoba mengalihkan perhatian dari Xiao Lian dan Wen Yang yang ada di sana. Namun tiba-tiba mereka diserang oleh Tao Hong dan Li Liu. Pertarungan itu berlangsung hingga Wen Yang berusaha melindungi Gu Xiang terkena senjata rahasia, sehingga Xiao Lian diculik oleh Tao Hong dan Li Liu. Di dalam pertemuan itu ketua Gauchong menyatakan ia pasti akan membuka gudang bela diri dan mengembalikan semua kitab dari berbagai klan ke pemiliknya setelah klan lembah hantu berhasil ditumpaskan. Ia bahkan berjanji akan mundur dari dunia persilatan setelah semua ini selesai dan menjadi seorang biksu, serta Cheng Ling yang dijodohkan kepada putrinya akan menggantikan posisinya kelak. Ketua Gauchong pun mengajak semua pendekar untuk bersumpah bersamanya meneteskan darah ke dalam cuan arak besar sebagai janji ikatan mereka. Satu persatu dari mereka terpana dengan kepemimpinan ketua Gauchong dengan menggores jari mereka ke pedang sebagai persetujuan antara janji itu. Namun salah satu pendekar mengatakan bahwa ada dua buah kitab yang tidak memiliki pemilik di gudang bela diri, yaitu Sutra Namati dan Kitab Yin Yang, dan bagaimana cara membagi kitab tersebut. Kemudian keserakan mulai timbul dari para pendekar dengan mengatakan bahwa ketua Gauchong berniat menguasai kedua kitab itu. Saat itu juga muncul murid senior ketua Gauchong yang telah diguna-guna oleh hantu kematian dengan memfitnah gurunya sebagai orang jahat dan melakukan bunuh diri di hadapan semua orang. Tuduhan pun saling dilayangkan hingga pertarungan pun pecah antara ketua Gauchong yang dibantu oleh Shen-Shen melawan para pendekar sekte lainnya. Sementara Mo Hayang dan para muridnya tidak membantu para aliansi lima danau dan langsung pergi dari sana. Zizou yang melihat Cheng Ling berusaha membawanya kabur dari sana, namun dicegat oleh Paman Zhao. Dan Zizou berhasil mengalahkan Paman Zhao dan dikepung oleh barisan pengemis. Sementara Cheng Ling yang mau diserang oleh Wang He dicegat oleh Wen Kexing yang muncul, dan mereka kemudian membawa Cheng Ling menepi. Saat itu keadaan masih kacau balau, pertarungan pun masih berlangsung. Pendekar itu lalu menyerang ketua Gauchong dengan senjata rahasianya, namun berhasil ditangkap oleh muridnya. Di dalam kemarahan, ketua Gauchong melayangkan serangan yang membuat nyawa pendekar itu mati. Paman Zhao lalu meminta semuanya untuk berhenti bertarung, mendesak ketua Gauchong untuk menyerahkan giok birunya, dan bahkan ia berlutut di hadapan Wang He memohon untuk mengampuni nyawa kakaknya bila giok biru itu diserahkan. Ketua Gauchong sangat kira meminta adiknya segera bangkit dan menyatakan ia akan menyerahkan giok biru tersebut, dan Shen-Shen yang mencegahnya dibuat pingsan oleh ketua Gauchong. Ia pun segera menyatakan mulai hari ini ia telah putus hubungan dengan aliansi lima danau, serta mengeluarkan 3 potong giok biru yang ia remas menjadi butiran debu di hadapan semua orang. Ketua aliansi lima danau ini lalu menabrak dirinya ke tugu lima danau untuk melakukan bunuh diri. Sampai di sini bisa dilihat konsistensi karakter ketua Gauchong yang tegas, terhormat, dan sangat berjiwa pendekar, tidak seperti humor dan fitnah yang ada sebelumnya. Semua pendekar begitu syok melihat reaksi tersebut, termasuk Cheng Ling yang merasa kehilangan. Meskipun keras terhadapnya, Cheng Ling bisa merasakan niat tulus Paman Gauchong. Sementara Wen Kexing hanya bisa kaget karena pertemuan ini tidak berlangsung seperti yang ia harapkan dan rencanakan. Sedangkan di tempat lainnya, Mo Hayang yang pergi dari pertemuan pendekar sebelumnya dalam kereta kudanya membuka 3 potong giok biru. Film pun dilanjutkan Wen Kexing dan Zizou dengan membawa Cheng Ling untuk bersembunyi di dalam goa. Mereka mulai mencurigai Paman Zhao yang selama ini terlihat paling baik adalah pelaku kejahatan yang sebenarnya. Dan dugaan kedua sahabat itu benar bahwa Raja Kalajengking ternyata adalah anak angkat dari Paman Zhao.
ketika sang ayah angkat bersifat penuh kebaikan di hadapan semua orang. Ia melakukan pekerjaan kotor melalui organisasi kalajengking. Dan dalam kilas balik diceritakan Paman Zhao mengirim anak buahnya sendiri mencuri giok dirinya sendiri dengan berpura-pura sebagai korban pencurian. Dan saat itu Raja Kalajengking membunuh anak buah tersebut, mengambil giok biru itu kembali. Sedangkan Xiao Lian yang terculik oleh kakek Tao Hong telah tersadar dan mendengarkan kakek nenek itu sedang bercakap dengan Wang He bahwa ayahnya telah tewas. Dan di dalam gua, Ye Bai telah menangkap Long Xiao yang telah dikarungkan untuk menemui Zhisu. Lalu mereka kemudian melakukan perjalanan ke pavilion Long Yan untuk mencari ayah Long Xiao yang mengetahui kejadian 20 tahun yang lalu. Sementara itu Paman Zhao ditemui oleh hantu kematian, hantu bahagia, dan hantu licik. Ketiga hantu ini secara diam-diam telah membelot dari Wen Kexing dan bekerja sama dengan klan Kalajengking. Paman Zhao memuji pekerjaan tiga hantu itu dan menurut perkiraannya bahwa ketua Gao Chong hanya menghancurkan 3 potong giok palsu. Untuk itu semua diminta melacak keberadaan giok biru asli yang telah disembunyikan oleh kakak tertuanya itu. Kemudian di dalam perjalanan mereka, Chengling terus dilatih dengan keras oleh Xingsu. Dan ia mungkin berpikir waktu hidupnya tidak lama lagi, sehingga sangat keras melatih muridnya. Singkatnya tiba di pavilion Long Yan. Meskipun sudah berhati-hati, mereka terkena jebakan, membuat Zhisu, Wen Kexing, dan Chengling terjatuh saat menyusuri sebuah jembatan. Namun Ye Bai berhasil menarik Chengling naik ke atas, sementara Zhisu dan Wen Kexing terjatuh ke dasar jurang yang merupakan markas pavilion. Long Xiao berhasil meloloskan diri dalam kesempatan itu dan memanggil para mayat hidup untuk mengepung lawannya. Saat itu mereka berdua cukup kewalahan melawan para mayat hidup yang terus berdatangan. Sementara itu Ye Bai tiba di aula utama. Ia meminta Chengling menunggu di depan dan mencoba mengecek ke dalam. Namun setelah beberapa langkah ke depan, perangkap-perangkap mulai aktif menyerang kedua orang ini. Beruntung saat itu Chengling sudah lumayan menguasai jurus langkah cepat dari gurunya, sehingga bisa menghindari banyak mata pedang yang muncul dari bawah lantai. Walau demikian Chengling harus berakhir saat pintu perangkat terbuka dan membuatnya terjatuh ke ruang bawah tanah. Chengling yang berusaha kabur dari ruang bawah tanah itu sambil dikejar oleh Long Xiao dan anak buahnya, dan pada akhirnya pun terjebak perangkap. Di bawah kepungan para mayat hidup yang tampak tidak ada habisnya, kedua sahabat ini pun memutuskan untuk kabur hingga menemui sebuah jurang. Dengan keberanian keduanya pun meloncat ke tebing seberang dan terguling-guling masuk ke dalam gua yang menurun hingga muncul di lembah gunung yang lain. Saat itu Zhisu melihat seorang pengembala sapi dan menghampirinya untuk menanyakan di mana keberadaan mereka saat ini. Tapi ternyata itu hanyalah orang-orangan dari pavilion Long Yan. Dan di saat boneka itu disentuh, tubuhnya berguncang dan seketika meledak. Tidak lama kemudian Ye Bai pun bertemu mereka dengan mengabarkan Chengling yang telah tertangkap. Dan mereka pun mencoba memetakan pavilion yang penuh perangkap ini, hingga sebuah boneka tiba dengan kursi roda membawa sebuah gulungan pesan. Dalam gulungan itu ternyata berisikan peta dari pavilion tersebut. Sementara Chengling dirantai dalam sebuah ranjang oleh Long Xiao yang psikopat ini, meminta anak buahnya untuk mencongkel mata Chengling. Namun tiba-tiba Wen Kexing dan Zhisu menerobos masuk dari atas dan segera melumpuhkan para musuhnya serta membebaskan Chengling. Berdasarkan peta yang didapat itu, mereka menuju ke sebuah goa hingga bertemu dengan Long Qiu, ayah dari Long Xiao yang terpaku dengan rantai. Long Qiu ternyata adalah orang yang mengirimkan peta itu kepada mereka. Ia diperangkap di sini oleh anaknya sendiri yang memiliki dendam pada sang ayah. Long Xiao menyalahkan ayahnya yang tidak mampu menyembuhkan dirinya yang cacat, sehingga ia mengurung ayahnya sendiri sambil menunjukkan kedua kakinya yang telah buntung dipotong oleh anaknya yang durhaka. Long Qiu ternyata adalah teman baik dari guru Zhisu dan juga teman baik dari ayah Chengling. Sementara Ye Bai mulai mengungkapkan dirinya adalah guru dari Rong Xuan dengan mempertunjukkan jurus pedang 6 hatinya yang begitu menakutkan.
Ye Bai pun mendesak Long Qiu yang terlibat dalam kejadian 20 tahun yang lalu untuk memberitahu siapakah yang telah membunuh muridnya. Pada akhirnya Long Qiu pun menceritakan kisah yang sebenarnya dalam beberapa kali kilas balik mengenal guru Sisu. Lingkaran pertemanan itu kemudian meluas melibatkan dirinya dan juga 5 saudara aliansi danau. Gudang bela diri ternyata bukan didirikan oleh Rongsuan seorang, melainkan mereka semua, dan ia adalah arsitek dari gudang tersebut. Tidak hanya itu, bukan hanya Rongsuan seorang diri yang mencuri kitab-kitab dari berbagai klan, seperti yang telah dirumorkan, melainkan mereka semua melakukannya bersama, sehingga terkumpul kitab dari semua klan yang ditempatkan ke dalam gudang. Dan untuk membuka gudang itu, selain 5 potongan giok, ternyata juga memerlukan sebuah kunci yang dipegang oleh Rongsuan. Kisah ini pun berlanjut hingga dalam suatu perdebatan untuk menentukan siapakah yang boleh belajar ilmu 6 mati. 5 saudara danau pun melakukan latihan melawan Rongsuan, dan di dalam latihan tanding itu Rongsuan menang dari kelima saudaranya setelah terkena satu goresan pedang dari Gaochong. Hal ini membuat Rongsuan langsung keracunan dan tak sadarkan diri. Sampai hari ini pun tidak ada yang tahu siapakah yang meletakkan racun itu ke pedang Gaochong. Dan menurut Long Qiu, Gaochong bukanlah pelakunya, karena Gaochong tidak memiliki motif untuk mencelakai Rongsuan yang adalah saudaranya sendiri. Semenjak saat itu, istri Rongsuan yang adalah seorang murid tabib lembah hebat mulai menjauhi 5 saudara aliansi yang melakukan operasi pada Rongsuan yang justru membuat Rongsuan menjadi gila. Dan Rongsuan yang gila kemudian membunuh istrinya sendiri serta banyak pendekar di masa itu untuk menolong Rongsuan. Kemudian kunci pembuka gudang bela diri diserahkan kepada salah seorang kawan dekat mereka bernama Zhen Ryu. Dan Zhen Ryu yang bermaksud membawa kunci itu menemui dengan memohon tabib lembah hebat untuk mengobati Rongsuan. Namun ia mendapatkan kabar Rongsuan yang telah diserang oleh para pendekar. Ia pun pergi ke Gunung Jingya mencoba mendamaikan mereka, namun Rongsuan yang gila menyerangnya dari belakang. Setelahnya Rongsuan pun mati dikeroyok semua orang. Sementara Zhen Ryu yang terluka ini menjadi incaran para pendekar untuk mengorek rahasia gudang bela diri. Di momen inilah Long Qiu mengambil perannya. Ia menyelamatkan Zhen Ryu yang dibawa pergi oleh istri dan anak Zhen Ryu sendiri. Sementara Long Qiu membuat rumor bahwa ia mengetahui rahasia membuka gudang bela diri, sehingga orang-orang pun mulai mengincarnya. Setelah menyelesaikan ceritanya, Zhisu mulai mengerti pengorbanan Long Qiu untuk menyelamatkan keluarga Chen. Dan Long Qiu pun meminta Zhisu untuk memotong semua rantai dalam tubuhnya. Meskipun Wen Kexing melarang karena akan membuat sang ketua meninggal seketika itu, namun Long Qiu telah membulatkan hatinya. Tidak ada gunanya lagi ia hidup karena semua muridnya telah mati dan ia hanya berharap ada seorang penerus pavilion Longyan. Dan Zhisu menyarankan Cheng Ling lah untuk dijadikan murid ataupun penerusnya. Long Qiu pun setuju dan memberitahu letak peta keseluruhan pavilion itu untuk diwariskan kepada Cheng Ling yang memberikan hormat kepada Guru Long. Lalu Zhisu pun memeluk Wen Kexing karena ia sudah tahu jati diri Wen Kexing yang adalah adik seperguruannya. Wen Kexing adalah anak dari Zhen Ryu. Mereka menggenggam pedang bersama untuk memutuskan rantai pada tubuh Long Qiu yang mengembuskan nafas terakhirnya. Dan mereka pun memberikan hormat kepada Long Qiu yang sudah tak bernyawa untuk menyampaikan rasa terima kasihnya. Sedangkan di markas Wasan, hantu duka, hantu cantik dan Gus yang sedang berkumpul di sana setelah mereka kabur dari klan Yuyang. Dan Wen Yang yang sudah mulai pulih dari lukanya hendak kembali ke sekte King Feng. Namun Gus yang memutuskan untuk pergi dengannya dan menyampaikan pamitnya kepada hantu cantik. Sementara itu Long Xiao diinterogasi untuk memberitahukan keterlibatannya dengan klan Kalajengking. Namun Long Xiao menolak untuk menjawab dan ia membuang dirinya ke dalam jurang, memanggil mayat hidupnya sendiri untuk menghabisi nyawanya. Zhisu lalu mengajak mereka semua untuk kembali ke desa 4 musim membuka lembaran baru. Tapi Wen Kexing menolak rencana itu sekaligus menolak mengakui ia adalah adik seperguruan Zhisu yang mencoba menghiburnya. Dan Zhisu pun mulai menceritakan hubungannya ia dengan Wen Kexing dalam kilas balik. Saat itu Zhen Ryu dan keluarganya yang terus diburu diselamatkan oleh guru Zhisu sendiri, yaitu Wei Zhang. Sang guru lalu memperkenalkan Wen Kexing kecil kepada Zhisu. Kedua anak ini pun bermain bersama selama beberapa waktu. Setelahnya Zhen Ryu dan istrinya pun memulai hidup baru mereka dalam penyamaran serta menitipkan Wen Kexing kecil kepada Wei Zhang. Zhen Ryu pun meminta anaknya memberikan hormat sekaligus menjadi murid Wei Zhang.
成年也不。 Mendengar hal itu, Zhisu pun meminta maaf karena ia tidak bisa mengenali adik seperguruannya yang telah bersamanya selama ini. Akan tetapi Wen Kexing tetap menyangkalnya. Ia pergi menyendiri dan meyakinkan dirinya bahwa semua ini sudah terlambat baginya untuk kembali ke desa 4 musim dan melepaskan dendam orang tuanya begitu saja. 太迟了。 Sementara saat ini ada sebuah ancaman yang muncul dari Paman Zhao yang bertindak lewat Raja Kalajengking yang meminta para hantu untuk membuat kekacauan di Wulin dengan membantai para pendekar. Para hantu yang mengkhianati Wen Kexing ini kemudian membuka rapat dengan mempertanyakan apa keuntungan yang bisa mereka dapatkan dengan berkoalisasi dengan klan Kalajengking. Hantu kematian menjelaskan meskipun tidak ada keuntungan yang bisa mereka raih, setidaknya mereka tidak perlu mengikuti ketua Wen Kexing yang gila ini. Hantu kematian menceritakan kilas balik ketua lembah hantu terdahulu yang telah dibunuh oleh Wen Kexing dengan sangatlah kejam. Begitulah cara Wen Kexing merebut kekuasaan atas klan lembah hantu. Di Pavilion Longyan, Wen Kexing pada akhirnya menyetujui untuk mengikuti Zhisu kembali ke desa 4 musim dan nearby berpisah dengan mereka di kala itu dengan alasan untuk menemukan metode pengobatan bagi Zhisu. Sementara itu Qiu Feng mengunjungi Paman Zhao dan ketua Huasan yang telah mengetahui hubungan asmara masa lalu Paman Zhao dengan hantu duka mencoba mengancam Paman Zhao dengan cara yang halus. Raja Kalajengking yang tidak senang ayah angkatnya telah diancam ini mengajukan diri untuk membunuh Qiu Feng, tapi sang ayah memintanya untuk menahan diri. Namun Paman Zhao justru memanggil hantu licik untuk menghabisi ketua Huasan itu. Hantu licik pun tiba ke markas Huasan dan berduel dengan hantu cantik. Pertukaran jurus antara dua hantu ini pun berlangsung ketat, meskipun hantu cantik pada akhirnya ditaklukkan oleh hantu licik. Di saat itu juga Raja Kalajengking datang dengan membunuh hantu licik. Di momen ini Raja Kalajengking mempelajari bahwa hantu duka yang seperti orang linglung ini memiliki hubungan asmara dengan ayah angkatnya. Menurut hantu cantik, setiap orang yang bergabung dengan klan lembah hantu diwajibkan meminum sup penghilang ingatan termasuk hantu duka. Namun setelah ditangkap, hantu duka yang bertemu dengan Paman Zhao di penjara membangkitkan memorinya kembali sehingga mengalami gangguan jiwa. Saat itu hantu cantik memohon agar hantu duka tidak dibunuh dan Qiu Feng pun tiba ke sana untuk menyelamatkan hantu cantik yang hendak dihabisi. Setelah keduanya memohon, Raja Kalajengking pun memutuskan untuk tidak membunuh mereka dan memiliki rencana lainnya. Di dalam perjalanan, mereka kembali ke desa 4 musim. Zhisu mulai mendengarkan kabar para pendekar yang sedang diteror dan dihabisi oleh para hantu. Dan tidak jauh dari sana mereka pun bertemu dengan Gu Xiang dan Wen Yang. Reuni ini membuat mereka makan bersama menceritakan kabar masing-masing. Sehingga Zhisu dan Wen Kexing yang kemudian menyusuri jalanan kota bertemu dengan Shen Shen yang sedang mencari Xiao Lian, dan tiba-tiba Shen Shen memperingati mereka tengah diserang. Sementara itu dalam kedai seorang pelayan dengan gelagat mencurigakan menghampiri mereka. Beruntung Gu Xiang cukup waspada menghindari jebakan yang ingin mencelakai mereka. Disertai kemunculan sejumlah pembunuh dari klan Kalajengking sehingga pertempuran pun terjadi. Setelah Zhisu dan Wen Kexing menghabisi para pembunuh ini, mereka memberitahu Shen Shen bahwa Chengling bersama mereka dan segera kembali ke kedai makan. Yang ternyata di sana ancaman bagi ketiga orang ini masih belum berakhir. Setelah itu Shen Shen berterima kasih kepada Zhisu yang telah menjaga Chengling selama ini dan bahkan mengangkat keponakannya ini menjadi murid dari desa 4 musim. Lalu bersama Wen Kexing, Zhisu menduga akan Paman Zhao sebagai orang dibalik dari klan Kalajengking yang telah membunuh para pendekar. Jika dugaan itu benar, itu artinya Paman Zhao adalah orang yang meracuni Rongsuan 20 tahun yang lalu. Dan di saat Shen Shen menemui Wen Kexing, ia akhirnya sadar kalau Wen Kexing adalah anak dari Zhen Ruyu. Ia pun berusaha meminta maaf kepadanya tentang bagaimana saudara 5 aliansi danau yang tidak mampu menolong ayah Wen Kexing dulunya. Wen Kexing pun menjadi sangat kesal sekali dengan kemunculan memorinya yang memperlihatkan bagaimana kedua orang tuanya yang tewas dibunuh oleh para hantu. Wen Kexing sangat bersedih atas memori itu dan muntah darah hingga pingsan tak sadarkan diri. Kemudian Zhisu dan Chengling lalu menanyakan kepada Shen Shen tentang siapakah yang meracuni Rongsuan. Dengan penuh kemarahan, Shen Shen pun menjelaskan rasa bersalahnya kepada Wen Kexing dikarenakan para saudara danau tidak mampu menolong ayah Wen Kexing, tapi ia dan kakaknya Gao Chong tidak mungkin meracuni Rongsuan.
Dan dugaan Sisu pun semakin menguat dengan menuduh Paman Zhao yang telah meracuni Rong Xuan dulunya. Shen yang cukup terpukul dan tidak percaya bila kakak keduanya adalah otak di balik semua tragedi ini. Namun Sisu segera mengusirnya pergi agar tidak menambah kekesalan Wen Kexing yang bangun nantinya. Di dalam pingsannya Wen Kexing mengingat kembali memorinya yang bergabung dengan klan Lembah Hantu. Setelah kedua orang tuanya mati tidak lama setelah itu, Wen Kexing pun bangun sambil diberitahukan bahwa Shen telah pergi dan membuatnya menjadi marah. Hingga Sisu berhasil membujuk Wen Kexing bahwasanya Shen hanyalah orang yang diperalat oleh saudaranya sendiri. Mengetahui hal itu, mereka sepantasnya mencari Paman Zhao untuk membalaskan dendam. Di tempat lain, hantu cantik yang dikurung dihampiri oleh Raja Kalajengking. Lalu hantu cantik menjelaskan bahwa Su penghilang ingatan tidak membuat orang lain kehilangan semua memorinya, tapi hanya sebagian memori yang menyakitkan. Jika seseorang mengingat kembali memori yang telah dilupakan, maka orang itu akan tersiksa seperti halnya hantu duka. Di mana hantu cantik mengakui bahwa ia satu-satunya hantu yang tidak menerima Su penghilang ingatan di saat bergabung dengan klan Lembah Hantu. Raja Kalajengking yang ingin menggali cerita di balik hubungan ayah angkatnya dengan hantu duka itu, meminta hantu cantik untuk mencari rasa penawar Su penghilang ingatan agar hantu duka bisa mengingat kembali semua masa lalunya. 你任何愿望 Sementara itu Gusiang yang cemas dengan kesehatan tuannya diberitahukan bahwa muntah darah sebelumnya adalah karena reaksi Su penghilang ingatan dan dikarenakan dendamnya itu terlalu mendalam sehingga tidak mempan walau dulu ia sudah meminum sup itu. Sampai di sini sudah cukup jelas bahwa kedua orang tua Wen Kexing tewas dibunuh oleh ketua Lembah Hantu terdahulu. Wen Kexing diberikan sup penghilang ingatan, tapi ia tidak melupakan bagaimana orang tuanya dibunuh sehingga pada saat dewasa Wen Kexing membunuh ketua terdahulu dan merebut posisinya. 你明日便和他 Wen Kexing kemudian meminta Gusiang untuk pergi saja bersama Wen Yang. Ia tahu Gusiang yang telah seperti adiknya ini menyukai Wen Yang juga. Ia tidak mau Gusiang masih mengikutinya dalam misi balas dendam yang berbahaya dan berharap Gusiang bisa menjalani hidupnya seperti manusia pada umumnya. Akan tetapi Gusiang merasa takut kalau jati diri masa lalunya terbongkar bahwa ia adalah seorang hantu ungu. Gusiang pun menanyakan bagaimana rasanya jika Shizu juga sampai mengetahui jati diri tuannya yang adalah seorang ketua Lembah Hantu yang sangatlah kejam. 我害怕呀！ Keesokan harinya Wen Kexing mengajak Wen Yang berbicara berdua. Ia mulai menceritakan bagaimana dirinya menyelamatkan dan merawat Gusiang yang yatim piatu sejak kecil. Meskipun demikian Wen Kexing merasa Gusiang lah yang telah menyelamatkan dirinya berkat keceriaan dan kelembutan dari gadis yang sudah bagaikan adiknya sendiri. Ia bisa terhindar menjadi seorang manusia yang kejam. Ia meminta Wen Yang untuk menjaga Gusiang baik-baik atau ia akan membunuhnya sendiri. Dan Wen Yang pun bersumpah tidak akan mengecewakan wanita yang ia cintai. 话别说得这么满。 Kemudian mereka pun akan berpisah dan mengambil jalan masing-masing. Setelah itu Wen Kexing menarik Gusiang yang ia dorong ke hadapan Wen Yang. Yang kemudian Wen Yang berjanji akan menikahi Gusiang setelah mereka tiba ke klan King Feng. Di tempat lain Paman Zhao memuji pekerjaan anak angkatnya dengan membunuh para pendekar yang membuat banyak perguruan besar sangatlah marah dengan klan Lembah Hantu. Ia meminta Raja Kalajengking untuk menyebarkan semua nama hantu ke perguruan Wulin agar para hantu menjadi buron. 当初就是要分 Sedangkan Wen Kexing akhirnya tiba ke desa 4 musim yang telah lama ia tinggalkan. Kediaman itu pun sangat berantakan dan tidak terawat serta membangkitkan memori akan masa lalunya. Di dalam satu malam, Wen Kexing dalam tidurnya kembali mengingat masa lalunya yang diberikan Su penghilang ingatan oleh hantu duka yang membuatnya bangun dari tidurnya bersama dengan Sisu yang sakitnya sedang kambuh. 哥，老板，别动。 Bagaimana ia yang tidak berguna menghancurkan desa 4 musim. Bagaimana ia telah mencelakai adiknya dan juga Putri Jiang'an. Serta total 80 saudaranya yang telah mati satu persatu setelah ditipu untuk mengabdi kepada Raja Jin. Dan semua kesalahan itu terasa begitu menyakitkan dirinya. Sehingga ia pun memutuskan untuk keluar dari aliansi Tianchuang. Meski harus memasukkan 7 paku ke dalam tubuhnya. 其实是个懦夫，逃避。 Di dalam perjalanan mereka, Wen Yang melihat kakek Tau Hong dan Liliu yang menculik Xiaolian, sehingga ia dan Gusiang pun menyusun rencana. Gusiang yang akan mencari bantuan, sedangkan Wen Yang mengikuti kakek nenek itu sembari meninggalkan jejak. Dan tidak jauh dari sana, kakek Tau Hong dan Liliu bertemu dengan ketua Huang He yang meminta agar Xiaolian diserahkan kepadanya saja untuk dijual ke rumah bordir karena ternyata para saudara Lima Danau tidak mencari gadis itu lagi.
Mengetahui hal itu, Tao Hong dan Liu yang merasa kesal usahanya sia-sia pun ingin membunuh Xiao Lian. Namun Wen Yang segera muncul dan memberitahukan sebaliknya. Seketika kakek ini pun sadar bahwa Wang He telah menipu mereka dan timbul pertarungan antara 3 senior itu, sementara Wen Yang membawa kabur dari sana.